Ya, halo sahabat Sonora, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktereza di program Kulu Kelir, di mana di program ini kita selalu menyajikan informasi dan juga referensi lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Palembang. Nah, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Palembang yang sudah sangat terkenal dan juga sangat familiar banget. Ini di telinga masyarakat Kota Palembang, tepatnya di Taman Wisata Alam Punti Kayu. Tapi bukan Taman Wisata Alam Punti Kayu yang bakal kita ulas pada program Kulu Kelir kali ini. Kali ini saya sedang berada di kafe ini yang ada di dalam lingkungan Punti Kayu, yaitu di Kayu Pinus. Nah, untuk mengetahui selengkapnya mengenai Kayu Pinus Punti Kayu, yuk ikutin saya. Oke, sahabat Sonora, sesuai janji saya tadi, saya sudah bersama, ini ada dua co-owner dari Kayu Pinus Punti Kayu. Yang pertama kita kenalin dulu, ini ada Mas Tengku. Selamat siang, Mas Tengku. Siang, Mas. Boleh buka maskernya, Mas? Buka masker. Oke, siap. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, di sebelah Mas Tengku ini ada co-owner juga dari Kayu Pinus Punti Kayu, ada Mas Julian. Kita sapa. Selamat siang, Mas Julian. Selamat siang, Mas. Saya izin buka masker juga. Oke, silakan Mas Julian. Baik, apa kabar Mas Julian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, meskipun di tengah pandemi kita harus tetap kita semangat. harus tetap jaga kesehatan, jaga Benar. prokes. Siap, oke, baik. Nah, sahabat Sonora, tadi Nando juga sempat keliling-keliling ini di Kayu Pinus Punti Kayu. Ini merupakan salah satu kedai kafe yang mungkin satu-satunya di Kota Palembang dengan konsep outdoor yang menyajikan seperti apa ya, menyatu dengan alam seperti itu ya. Nah, mungkin langsung saja kita ke Mas Tengku. Ini ada co-owner dari Kayu Pinus Punti Kayu. Mas Tengku, mungkin langsung saja Mas, boleh diceritain bagaimana sih konsep ataupun ide terbentuknya Kayu Pinus Punti Kayu ini sampai-sampai biasanya kan kalau cafe outdoor di tengah hutan ini kan masih banyak di daerah Jawa ya, di Bandung gitu kan. Di Palembang ini satu-satunya outdoor yang menyatu dengan alam. Ini ide awalnya bagaimana, Mas Tengku, silakan. Jadi ide awalnya itu, Mas, kurang lebih gini. Kita kan hobi nongkrong. Nah, lama-lama kan bosen nongkrong di situ-situlah, di situ-situlah. Oke. Nah, kita ini suka kesini karena organisasi, karena hobi dan lain-lain. Oke. Jadi kenapa nggak kita bikin aja di sini kan? Terus juga sebenarnya ide kita tuh udah dari 2 tahun yang lalu, Mas. 2 tahun yang lalu ya. Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Tapi Oke. karena kesibukan dan lain-lain, jadi nggak sempet kepikir, lewat-lewat aja. Nah, begitu COVID kan bosen kita di rumah aja, terus mau nongkrong tuh ngeri. Karena tempatnya tertutup, agak sempit kan. Jadi kita takut lah penularan COVID kan. Lebih tinggi Lebih ya, tinggi seperti itu ya. pasti. Oke. Nah, di situ kita coba aja yuk di tempat nongkrong kita, tempat kita main. Kan Punti Kayu ini kan kita suka main jeep sama main Jeep ya? airsoft. Oke, baik. Jadi kenapa nggak kita buat? Oh ya udah, akhirnya kita mulai browsing nih. Saya browsing gini, dia browsing gitu, ada temen lain browsing lagi. Karena kami ngumpul, kami ini cuman masih liar ide tadi. Kami nggak bisa nerjemahin ya, Oke. karena terlalu banyak ide. Iya, oke. Akhirnya Julian ini punya temen, kan udahlah, kata Julian. Kita ini aja ada temen aku nih, kata Julian kan, dia kreatif planner, nona muda, Oci namanya. Iya, oke. Jadi kita undang Oci, kita jelasin ke Oci, gini, pengennya gini. Nah, diterjemahin oleh Oci. Nah, inilah hasil terjemahan dari Oci, anak muda itu tadi. Baik, ini berarti tempat nongkrong yang anti Covid ya kalau bisa. Di tempatnya karena menyatu dengan Pasti alam, menyatu dengan sehat alam. ya, seperti itu Dan ya. udaranya berputar, Mas. Udaranya benar-benar oke, baik. Nah, baik Mas Tengku, terima kasih banyak. Ini tadi Mas Tengku, sahabat Sonora, co-owner dari Kayu Pinus, sudah menjelaskan ide awal terciptanya Kayu Pinus Punti Kayu, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tengku. Nah, sekarang kita ke Mas Julian, satu lagi co-owner dari Kayu Pinus Punti Kayu. Ini namanya Kayu Pinus, Kayoe Pinus ya. Nah, langsung saja nih Mas Julian, boleh diceritain
kenapa sih dinamakan kayu pinus seperti itu? Ya, jadi kami itu awalnya ada banyak nama ya yang mau kami masukkan. Tapi aku mikir kok kayak nggak ada yang masuk gitu Nggak ya ada yang dengan masuk ya, tempatnya ya. Iya. Oke. Jadi aku mikir kan ini yang mau dijual adalah hutan pinusnya. Makanya aku milih nama kayu pinus. Kayu pinus. Oke. Dan kenapa pakai ejaan lama? Itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari kayo kopi Nusantara. Itu jadi antara bahasa Palembang terus juga singkatan Kayo, kopi Nusantara. Kayo Jadi kan gini Mas, Indonesia ini punya banyak potensi kopi yang seharusnya bisa develop lebih bagus lagi. Dan udah 10 tahun terakhir itu kopi Indonesia udah mulai ada taringnya di luar negeri gitu kan. Sama kayak Semendo misalkan gitu, kalau di Sumsel yang awalnya itu petani masih asal-asalan. Dengan adanya tren kopi sekarang ini, petani pun akhirnya upgrade ilmu segala macam buat panen, buat nanam kopi segala macam gitu kan. Tapi itu biasanya cerita lama dari kedai-kedai kopi sebelum Covid lah gitu kan. Mereka mau bikin kedai kopi karena mau ningkatin taraf hidup petani, cara mereka ngolah kopi segala macam kan. Kalau sekarang udah beda lagi Mas. Sekarang kopi itu bukan hanya sekedar jual kopi sekarang kedai kopi itu. Kalau kami nyebutnya kolaborasa. Kolaborasa itu adalah kolaborasi dari beberapa UMKM dan juga dengan tempat juga mungkin landlord kami bilang yang punya tempat gitu kan. Jadi harus ada win-win solution lah. Jadi apalagi ini pandemi nih. Ekonomi UMKM itu yang harusnya misalnya tahun 98 itu jadi penyelamat dari krisis moneter. Sekarang ini malah UMKM yang mati. Jadi kalau kita nggak berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, ya kita yang awalnya kalau terus-terus saingan bakal mati sendiri-sendiri sih menurut. Jadi itu dari konsep kami. Terus juga kenapa kami pilih konsep yang kayak gini? Karena kami suka kegiatan outdoor. Seperti tadi yang dibilang oleh Mas Tengku, ada jeep, ada juga airsoft gun. Terus balik lagi ke nama kayu pinus, kami pakai seluruh yang ada di sini itu rata-rata kayu dari pohon pinus. Tapi dengan catatan kayu-kayu yang udah mati ya, bukan kita menebang ya. Bukan, itu kita dilarang menebang pohon di sini, kecuali pohon udah mati 1-2 tahun daripada lapuk kan nggak keguna ya. Kami potong, kami pilah, kami jadiin furniture di sini, bisa jadi kayak meja, kursi, deck dari situ, dan juga dari meja bar, rangka dari tenda. Kalau tenda sudah pasti kita beli dari luar. Gak mungkin kita gak ada di sini. Itu aja sih. Berarti Mas Julian ini yang disediakan di kayu pinus Puntika ini pure kopi atau juga ada makanannya nih Mas Julian? Kalau untuk sekarang kita masih soft opening gitu ya. Jadi rata-rata kopi, non kopi, terus juga ada mocktail. Kalau makanan ada, tapi nantilah kita lihat dulu kan. Dengan kebijakan pemerintah ini kita nggak bisa jor-joran juga gitu. Takutnya itu tadi resiko dalam berbisnis kan gitu, ada banyak faktor gitu kan. Makanya kami masih lihat-lihat dulu lah. Dan juga lihat dari supply and demand. Kalau sekarang belum ada orang mau minta makanan, walaupun sebenarnya kami udah nyiapin menunya gitu. Masih lihat supply and demand juga sih, balik lagi ke situ. Masih lihat kondisi pasar juga ya. Benar. Baik, nah sahabat Sonora, kita jeda dulu menuju segmen kedua. Dan di segmen kedua nanti kita akan menanyakan kepada mungkin Mas Tengku atau Mas Julian kelebihan yang dimiliki oleh kayu pinus Punti Kayu dibanding dengan kafe yang lain. Akan kita bahas Mas Julian dan Mas Tengku di segmen kedua. Untuk itu kami segera kembali sesaat lagi. Ya sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir. Dan kita masih berada di kayu pinus Punti Kayu. Nah, sesuai janji saya tadi sahabat Sonora, di penghujung segmen pertama saya sempat menanyakan sama Mas Tengku dan juga Mas Julian, apa sih kelebihan dari kayu pinus Punti Kayu ini mungkin dibanding dengan kafe-kafe yang lain. Mungkin Mas Tengku langsung dijelasin apa sih kelebihan di kayu pinus ini, Mas Tengku? Kelebihan kita yang pasti kita coffee outdoor dan kita di tengah hutan pinus, Mas. Di tengah menyatu dengan alam ya. Pinus, menyatu dengan alam. Jadi alamnya dapat, suasananya dapat, kopinya enak, nongkrongnya dapat kan. Seperti kata Mas Julian tadi, perputaran sirkulasi udaranya bagus. Iya, jadi ibaratnya
kita kan kayak gini kan udah ada spacing kan antara kita kan, dan juga udaranya kan berputar nih. Iya, Jadi berarti nggak masalah lah kalau kita agak buka masker nakal dikit-dikit lah. Jadi vibe ngopi itu dapat banget Dapat ya. benar, nggak harus nutup terus kan. Menikmati kopi di tengah alam seperti itu ya, betul. jarang-jarang ya. Oke, Jarang. baik. Mas. Kalaupun ada outdoor kan, ya masih dengan gaya Menyatu industrial, dengan- iya, benar, yang lain industrial. kan masih di pinggir jalan, Oke. bunyi lalu lalang motor mobil kan. Oke, Kalau di sini kan nggak nongkrong sambil dengerin bunyi dari jangkrik. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Bunyi burung. Oke, baik. Nah, Mas Julian tadi udah ngejelasin kelebihan kayu pinus punti kayu. Nah, untuk sahabat Sonora ataupun pengunjung yang datang ke sini selain ngopi, ini bisa ngelakuin apa saja nih di kayu pinus punti kayu, Mas Julian? Jadi di Mas Teguh, maaf. Nah, di Punti Kayu ini kita bisa ini Mas. Jadi apa? Kalau mau ngadain kegiatan kayak gathering bisa. Oh, bisa juga ya? Bisa. Oke. Mau foto-foto private juga bisa. Mhm. Bisa kita iniin kan apa namanya propertinya, bisa kita Oke, bantu propertinya. baik. Terus juga kalau pengen ngadain acara keluarga bisa. Kalaupun mau nikah di sini juga bisa. Juga bisa ya? Kita bisa kita buka opsi untuk apa namanya garden party, Garden wedding party, lah. oke. Kurang lebih yang sekarang lagi ngetren di Bandung, di Jakarta kan. Kira-kira kalau dilihat dari luasan tempat ini bisa menampung berapa banyak orang kalau buat ini, Mas? Gambarannya. Kalau gambaran Julian yang lebih paham. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke Mas Boleh, Julian ke juga langsung ya. Nah, Mas Julian, menyambung pertanyaan dari Mas Tengku tadi ya. Kalau untuk konsep garden party untuk nikahan ini bisa menampung berapa banyak tamu undangan sih di Kayu Pinus Punti Kayu ini, Mas? Punti Kayu ini ada venue khusus ya buat nikahan outdoor dari belakang. Kalau untuk nikahan outdoor itu rata-rata itu biasanya intimate wedding gitu kan. Jadi ya paling kenceng 200-300 orang gitu kan. Gak banyak-banyak banget. Dan kalau untuk Punti Kayu karena pandemi sekarang 600 orang pada satu lokasi Punti Kayu ini. Tapi kalau buat di Kayu Pinus khususnya emang konsep dari awal kan pengennya di sini tuh apa ya, nyari tenang gitu ya, bukan mau nyari crowded. Lebih ke private ya. Iya. seperti itu ya. Oke. Jadi apa ya, aku juga gak mau develop tempatnya yang kayak overcrowded yang sempit. Walaupun tempatnya luas ya, tapi Luas, kalau deket-deketan juga agak gimana gitu. Iya, Ya malah gak dapet. Iya, iya, oke. Gitu kan. Yang apa ya, yang mau aku develop sih itu tempatnya tenang gitu kan. Apalagi kalau kita nih dari jalan besar masuk ke Punti Kayu itu kan suasana udah beda. Beda banget. Kayak bukan di tengah kota gitu loh. Dan juga apa ya, kalau untuk di Kayu Pinusnya lagi itu bukan cuma sekedar jual kopi, tapi juga ada apa ya, buat nyewain buat prewed segala macam gitu. Ada kami juga nyediain buat apa, dekor buat prewed juga. Ini juga ada jeepnya bisa dipakai loh, ini bukan mati ya. Bukan pajangan nih jeepnya Ini hidup. tahun berapa nih, Mas Julian, jeepnya? Tahun 58. 58. Land Rover 58, mesinnya masih ori, masih bisa dipakai. Dan klasik ya. ini yang jadi Daya tarik ya. Daya tarik primadona di pengunjung sini ya. sih. Oke, baik. Nah, ini Mas Julian, kita agak langsung ke menu ya, menu yang Boleh, ditawarkan di Kayu Pinus Punti Kayu. Mungkin dijelasin menu-menu yang rekomendasi yang jadi kesukaan para pengunjung dari sekian banyak menu kopi dan juga non kopi yang ditawarkan, Mas Julian. Kalau namanya kedai kopi sudah pasti kita jual kopi ya, Kopi pasti ya. Yang pasti lebih banyak kopi kan Oke. gitu. Gak mungkin kita jual non kopi lebih banyak gitu. Tapi kalau untuk kedai kami itu lebih fokus ke kopi susu. Oke. Kami ada kopi susu signature juga gitu kan, yang khas dari sini, yang nggak ada tempat lain juga ada. Makanya kalau penasaran datanglah gitu. Oke. Nah, untuk kisaran harga nih, boleh dikasih bocoran juga buat Kalau sahabat Sonora. harga sebenarnya bersaing ya. Sekitar 18 sampai 30 lah, Oke, standar lah. standar Dengan gitu konsep kan. ini kan udah dapet plusnya ya sebenarnya. Iya gitu. Dan beda ya kalau mau nyari yang beda. Rata-rata orang Palembang itu seneng nyari yang beda. Nyari yang gitu beda kan. ya. Udah kecicip, udah selesai nggak lagi. Jangan sampai tapi di sini Jangan ya. sampai. Kalau di sini nggak bosen lah. Nggak bosen lah Nggak pasti. bosen. Kita bukan cuma di kedai aja, tapi bisa keliling juga kan. Dan juga ini masih bakal kami expand lagi. Ada beberapa ide lagi ke depannya yang belum bisa kami sampaikan di sini. Oke, baik. Nanti Mungkin lah, nanti kita iya, masih kalau udah expand mau terrealisir lagi. boleh lah. Iya. kasih bocoran ya kepada Nanti kita undang Sonora. lagi lah kalau Oke, gitu. siap. Oke, baik Mas Julian, Mas Tengku, kita jeda dulu menuju ke segmen ketiga. Untuk itu sahabat Sonora, kami segera kembali sesaat lagi. Oke, sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir. Kami masih berada di Kayu Pinus Punti Kayu. Nah,
kita sudah berada di segmen ketiga sahabat Sonora. Mungkin langsung saja ke Mas Julian ya tadi. Kita mau nanyain masalahnya Mas Julian. Untuk minat pengunjung ya, apalagi di tengah pandemi corona saat ini kan, segala jenis aktivitas yang menimbulkan kerumunan mungkin agak sedikit diminimalisir. Dikurangin. Ya, nah ini bagaimana minat pengunjung ini semenjak 1 bulan berdirinya Kayu Pinus Punti Kayu, Mas Julian, silakan. Ya kita memang baru 1 bulan ya aku bilang ya. Tapi animo masyarakat udah banyak yang pengen kesini gitu Iya, kan. oke. Tapi masih ragu-ragu gitu. Kalau untuk dari sebulan ini data kami rata-rata kalau nggak teman dekat orang yang ke Punti Kayu gitu, Oke. yang tahu aja gitu. Tahu aja ya, oke. Tapi ini sekarang udah kesebar di medsos nih, udah Iya, terlanjur ya. gara-gara ada pengunjung benar. mungkin dari mana Ngupload dia gitu ya. ngupload. Malah kadang kayak mas-masnya ini kan, Iya, wartawan-wartawan aku juga kadang kaget. Tahu dari mana gitu wartawan ini? Karena awalnya cuma teman-teman dekat Iya, aja. benar. Jadi awalnya itu ini udah kebangun nih. Tapi kami masih ragu mau buka atau enggak gara-gara Covid lagi kan. Oke. Tapi teman-teman pada mendesak kayak yang teman-teman airsoft gun, jeep segala macam. Udahlah buka lah buat kita nongkrong aja lah di sini kan. Kami buka. Pengunjung yang di sini ikut datang juga gitu kan. Dari situ mereka ngupload segala macam, mulai rame gitu kan. Tapi itu tadi sih aku juga tempatnya memang masih aku batasin biar nggak terlalu rame gitu kan. Oke. Toh kalaupun mereka mau beli bisa nanti sambil keliling gitu kan, sambil nikmatin suasana Punti Kayu gitu. Kalau untuk animo ya cukup banyak sih. Berarti memang dari awalnya nggak ada rencana buat go public secara besar-besaran. Belum. Sebenarnya belum. Jadi buat teman-teman deket dulu kan. Aku juga kaget sebenarnya. Malah belum buka, belum operasional, baru kayak teman-teman tadi kan yang nanyain. Itu ada yang udah ngebooking buat Mas, bisa nggak kami mau acara keluarga di sini all area. Wow. Di situ kan aduh langsung kayak yang Langsung mikirin konsep ya. ini dibersihin, ini diberesin, ini diselesaiin gitu kan. Oke. Itu 1 minggu sebelum buka malah. Jadi kami masih kayak trial di rumah gitu kan, kopi Oke. segala macam, masih ngebiasain mesin gitu. Tiba-tiba ada nge-DM dari Instagram. Aduh ya udahlah, mau nggak mau buka. Setelah itu baru mulai rutin sampai sekarang gitu. Oke, nah Mas Julian, tadi di off the record kita sempat nyeritain masalah pengunjung. Tadi ada satu cerita yang menarik di Kayu Pinus Punti Kayu bahwa ada pengunjung paling jauh ini, bahkan dari luar negeri. Ini boleh diceritain Mas Julian? Iya, jadi waktu itu ada orang dari Filipina sih datang gitu kan. Jadi dia itu udah lama di sini, sekitar 2 minggu ya kalau nggak salah. Cukup lama lah kalau di sini kan. Tapi yang namanya Palembang mau kemana sih? 2 minggu, apalagi dia yang dari biasa Jakarta kan banyak tempat kan. Pulang ke Palembang ya bingung 2 minggu keliling-keliling aja gak jelas katanya. Iya. Jadi pas tiba-tiba masuk ke Punti Kayu kan iseng aja dia pengen lihat. Awalnya dia pikir ini kayak apa ya? Orang-orang lagi kemah gitu ya? Orang jeep lagi gathering Iya, gitu gitu. kan. Coba-coba dia datang iseng nanya-nanya ternyata beneran jualan kopi. Makanya dia kayak yang kaget gitu kan. Apa namanya di tengah kota terus tiba-tiba di sini kayak bukan di Palembang loh aku ngerasain sini kan, kata dia gitu. Jadi aku juga awal nggak tahu kalau dia orang Filipina kan. Cerita-cerita baru dia ngasih tahu dari sana. Baiklah, berarti memang pengunjung paling jauh di Kayu Pinus ini menarik sekali dari Filipina ya langsung Filipina. ya. Oke baik, nah ini di tengah pandemi corona, sahabat Sonora kita tahu memang segala aktivitas memang harus dibatasin dan juga pemerintah juga tak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan baik itu di dalam diri kita sendiri maupun di tempat keramaian ya. Mungkin Mas Tengku boleh dijelasin ini terkait protokol kesehatan yang diterapkan di Kayu Pinus Punti Kayu, Mas Tengku. Jadi kalau untuk prokes kesehatan kita kan dari pertama masuk di loket depan tadi kan langsung dicek suhu, Oke. langsung dikasih hand sanitizer, terus juga di mobil kita disemprot disinfektan kan. Begitu nyampe kita masuk Udah Kayu Pinus disediain kan ya. udah disediain lagi air untuk cuci tangan. Oke. Begitu nyampe bar juga nanti ini ada jarak, Jaga jarak ya. jaga Oke. jarak, dan juga tempat duduk kita kan jauh-jauh jaraknya. Oke. Jauh-jauh, kursinya juga jauh-jauh, bisa diatur sendiri mau kemana, dan barista kita sedikit cerewet juga kan soal Protokol prokes kesehatan tadi ya? kan. Oke. Jadi kalau ini kadang-kadang nanti disemprotnya tangan pakai Disinfektan. bukan Hand sanitizer. dan lain-lain. Udah selesai orang duduk juga nanti kita semprot pakai disinfektan lagi. Wah, oke baik sahabat Sonora dan para pengunjung berarti nggak perlu khawatir. Nggak perlu ya. khawatir. Kalau berkunjung ke sini karena protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan kita terapkan, jarak kita jauh, Oke. dan juga
sirkulasi udara kita baik. Baik sekali di tengah hutan Di pinus tengah ini. hutan pinus, Oke, oksigennya baik. dapat benar. Bener banget. Oke, kita jeda dulu menuju ke segmen keempat atau tepatnya di segmen terakhir nanti. Mas Tengku dan Mas Julian, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, baiklah, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Kulu Kelir. Dan kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama co-owner dari Kayu Pinus Punti Kayu. Nah, mungkin langsung saja Mas Julian dijelasin ini untuk sahabat Sonora ataupun pengunjung yang pengen berkunjung ke sini, ini lokasi tepatnya di mana, terus jam operasionalnya jam berapa, dan untuk pengunjung yang ingin reservasi ataupun ingin mesan ya tempat ini bagaimana prosedurnya, Mas Tengku, silakan. Jadi kalau tempat itu kan kita masuk dari jalan ke loket pertama, masuk dari loket, terus saja ikutin jalan, ketemu jembatan. Oke. Nah, dari jembatan terus saja, dari jembatan itu udah kelihatan ada tenda-tendanya, tenda kerucut, jeep dan tenda barnya udah Kayak kelihatan. ada orang-orang kemah itu udah ya. Orang-orang kemah, nah itulah tempatnya. Oke, baik. Nah, untuk jam Untuk operasionalnya. jam operasional kita ngikutin jam operasional Punti Kayu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Kita belum bisa buka malam kan, Oke. tapi ada rencana nanti ada rencana ke buka depan. malam ya. Cuman belum karena ada di Palembang ini agak jarang kayaknya nih kedai kopi yang buka di siang hari kan. Malam bahkan ya. Kebanyakan kan malam. Jadi kita untuk mengakomodir teman-teman yang pengen ngopi siang-siang hari di alam terbuka. Karena sayang banget juga kalau ini nggak dibuka malam-malam ya. Bagus Iya. banget nih konsepnya, apalagi dikasih lampu-lampu gitu Benar, kan ya Mas benar. Tengku ya. Oke, nah buat pengunjung yang ingin reservasi mungkin bisa Kalau menghubungi. untuk reservasi kita masih by Instagram, DM aja dari Instagram kita @kayoe.pinus. @kayoe.pinus ya, bisa langsung Bisa kepoin langsung juga kepoin tempat-tempatnya. juga tempatnya, Oke. tanya-tanya di situ Oke, bisa. menu-menunya juga Menu-menunya ya. apa aja kan. Oke, baik. Nah, Mas Tengku, makasih banyak. Kita Siap, langsung ke makasih. Mas Julian. Ini terakhir, Mas Julian sebagai co-owner dari Kayu Pinus Punti Kayu, pesan dan juga himbauannya kepada masyarakat nih, dan juga kepada sahabat Sonora. Mas Julian, silakan. Yang pasti jaga kesehatan dan prokes sih. Itu yang utama gitu kan. Kita membantu pemerintah juga buat ngadepin Covid ini kan. Terus buat yang mau datang ke sini, pesannya itu kalau tiket jangan takut lah gitu kan. Oke. Kita ada tiket khusus nanti kalau mau ke sini, karena banyak nanya gitu kan, tiketnya berapa Mas gitu kan. Berapa Apa Kak sesuai gitu. dengan harga masuk ke kayu ya seperti itu. Nggak, kita ada harga khusus buat masuk ke sini gitu kan. Nanti ya tinggal bilang aja di depan gitu mau mau ngopi gitu, misal ke depan, nanti ada harga khusus lah. Nggak baik. dibedain dari yang pengunjung sini. Oke. Itu aja sih pesan-pesannya kalau dari saya. Oke, baik Mas Tengku dan Mas Julian, terima kasih banyak. Ini udah bersedia ngobrol-ngobrol dan juga mengundang kami juga ya di program kali ini. Kami juga makasih Mas. Oke, siap. Di Kayu Pinus Punti Kayu ini seneng banget. Sudah ini saya mau foto-foto ya. Izin. Oke, baik. Sahabat Sonora, demikian Kulu Kelir kali ini. Saya Fernando Oktreza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda.